Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Widi Dwinanda dalam program Travelog Kemnaker, sebuah program persembahan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang akan mengajak Anda untuk melihat secara langsung implementasi program padat karya dan program tenaga kerja mandiri di kabupaten-kabupaten di seluruh Indonesia. Dan kali ini kita akan mengunjungi Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Warga Jogja khususnya Bantul dikenal dengan keuletan dan kegigihannya. Ini tampak pada sekelompok warga penerima program padat karya produktif berupa sapi. Selain itu, program padat karya infrastruktur telah menghubungkan dua dusun serta menghidupkan perekonomian warga di desa Selo Pamioro. Serta program TKM yang telah membangkitkan perekonomian di kalangan generasi muda yang kreatif. Lalu seperti apa manfaat program dan bantuan dari Kementerian Ketenagakerjaan serta bagaimana pula warga Bantul memanfaatkan program TKM yang dimaksudkan untuk mendorong munculnya rintisan usaha yang dapat membuka kesempatan kerja baru serta mengembangkan potensi di daerahnya? Saya akan ajak Anda untuk melihatnya dari dekat. Mari kita ikuti liputannya. Semangat Jenderal Sudirman dan Pangeran Diponegoro disalurkan kepada warga Bantul untuk membangun daerahnya. Dan semangat itu pula yang mendorong saya untuk menjelajahi Kabupaten Bantul dalam rangka melihat dari dekat pemanfaatan program padat karya dan tenaga kerja mandiri yang tersebar di beberapa desa di Bantul ini. Hai rekan-rekan, saat ini saya sudah berada di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengunjungi beberapa tempat yang mendapatkan bantuan dari program Kementerian Ketenagakerjaan, yaitu program padat karya infrastruktur, padat karya produktif, dan tenaga kerja mandiri. Nah, seperti apa pelaksanaannya? Ikuti saya terus. Padat karya produktif adalah pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan produktif dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber daya lokal yang tersedia dalam rangka meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Upaya itu dijalankan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dengan memberi bantuan sapi yang kemudian dikelola dan dinikmati bersama oleh segenap anggota kelompoknya. Halo rekan-rekan, saat ini saya sudah berada di Desa Baros, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta untuk mengunjungi salah satu kelompok kerja yang mendapatkan bantuan dari Kementerian Ketenagakerjaan, yaitu kelompok peternak sapi Andini Lestari. Dan saat ini saya sudah bersama dengan ketua kelompok, yaitu Bapak Ngadiman. Halo Bapak, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak mungkin bisa diceritakan program apa sih yang Bapak dapatkan dari Kementerian Ketenagakerjaan dan sudah berjalan berapa lama nih Pak? Yang dulunya awalnya dari tahun 2016 dari Dinas Depnaker Tenaga Kerja membantu yang berwujud ternak sapi plus kandangnya yang jumlahnya 4 ekor serta kandang ini yang awalnya anggota kita itu hanya 32 sampai sekarang ada 38 orang. Dari 38 orang itu tinggal 5 orang yang belum dapat guliran. Untuk sistem bergulir sendiri itu Pak Ngadiman mungkin bisa dijelaskan bagaimana sih sistem bergulirannya? Ya, sistem penggulirannya itu tadi saya bilang kalau pedet itu udah beranak, nanti anaknya itu udah umur 4 bulan sampai 6 bulan harus menggulirkan. Jadi cara penggulirannya itu diundi. Nanti siapa yang dapat undian yaitu. Untuk bantuan dari Kemenaker ini dalam program padat karya produktif, adakah manfaat yang sangat berasa sekali khususnya untuk Pak Ngadiman dan juga anggota-anggota yang sudah mendapatkan guliran-guliran dari sapi-sapinya? Wah, itu sangat membantu sekali sama Depnaker itu untuk membantu
warga kita, khususnya di kelompok ternak Andini Lestari sini, sangat senang sekali. Apa istilahnya, waktu itu nggak punya sapi, bisa punya sapi. Sangat beruntung sekali dari peternak sini mendapat bantuan. Mudah-mudahan aja besok kapan lagi bisa dibantu lagi. Dari kelompok ternak Andini Lestari sangat menginginkan dari Dinas Tenaga Kerja di Kabupaten Bantul khususnya. Baik, kalau begitu terima kasih Bapak Ngadiman. Tadi saya lihat juga di sini sapi-sapinya gemuk-gemuk sekali ya Pak ya. Ingin tahu saya Pak, pengen ngelihat bagaimana sih? Ayo. Yuk. Kehadiran Kementerian Ketenagakerjaan di tengah masyarakat desa ini mendapatkan dukungan penuh dari Dinas Tenaga Kerja yang turut memberikan pendampingan serta pengawasan sebagai bagian dari sinergi lembaga antara pemerintah pusat dan daerah. Dan masyarakat pun merasa bersyukur atas bantuan yang diterimanya. Program Padat Karya Produktif ini tak hanya meningkatkan produktivitas saja, bahkan saya merasakan dan melihat bahwa masyarakat benar-benar memiliki harapan yang lebih besar untuk maju. Sungguh, saya merasa sangat bangga mendengar ketulusan warga desa ini. Saya dapat giliran bulan September, sangat senang sekali karena dengan adanya bantuan dari Kementerian Tenaga Kerja, semua anggota kelompok Andini Lestari, terlebih saya, sangat senang sekali dengan adanya bantuan itu. Sangat membantu sekali. Upaya Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya kewirausahaan sehingga akhirnya dapat menekan angka pengangguran dan meningkatkan perekonomian terus menggenjotnya melalui program pemberdayaan tenaga kerja mandiri atau TKM. Program unggulan Kementerian Ketenagakerjaan ini untuk memperluas kesempatan kerja. Masyarakat yang menganggur diberdayakan pemerintah sehingga memiliki usaha untuk pekerjaan yang tepat. Langkah ini saya lihat hasilnya di Desa Catur Tunggal, Sleman. Melalui obrolan di tempat usaha laundry ini, semua upaya yang telah dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan menemukan hasilnya. Hai rekan-rekan, saat ini saya sudah berada di Desa Catur Tunggal untuk mengunjungi salah satu anggota dari Yayasan Kartika Buana. Dan di sebelah saya ini sudah ada owner dari Ini Laundry, Mas Aan. Halo Mas Aan, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya. Mas Aan benar ya mendapatkan bantuan dari Kementerian Tenaga Kerja melalui yayasan ya? Ya, betul Nah, sekali. boleh tahu dong Mas, ceritain ini mulai dari tahun berapa sih mendapatkan bantuannya dan dalam bentuk apa aja nih? Jadi memang bantuan ini saya dapatkan di tahun 2019. Sebelumnya memang saya sempat mengikuti pelatihan dulu, Mbak. Jadi waktu itu ada teman sharing bahwa, Mas Aan katanya, ini kita ada semacam pelatihan wirausaha. Nah pada saat itulah saya kemudian tertarik untuk mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Ketenagakerjaan. Intinya pada waktu itu yang saya masih catat sampai sekarang adalah ketika kamu ingin menjadi wirausaha muda, maka kamu harus berani untuk memulai usaha. Apapun yang bisa kamu kerjakan. Yang penting kamu punya niat, punya kemampuan, dan kamu yakin bahwa kamu bisa untuk melaksanakan wirausaha itu. Makanya kemudian waktu itu saya bulatkanlah tekad saya untuk membangun usaha ini. Awal bantuan yang diberikan itu berupa uang tunai berarti ya Mas ya? Barang sih Mbak lebih tepatnya. Lebih tepatnya ke barang betul, langsung iya. Ya. Oke, baik. Saat ini nih dari pertengahan 2019 sudah berapa karyawannya di Ini Laundry? Saya pernah memiliki 3 orang karyawan. Cuman karena memang perkembangan saat ini adalah kita berada di masa-masa pandemi, memang saat ini permintaan untuk laundry sedang turun. Karyawan saya yang memang saat ini bisa bekerja adalah 2 orang. Nah saya juga pengen tahu dong Mas, dalam setahun ya, ini sudah berarti sudah berjalan setahun, manfaatnya tuh apa aja sih yang Mas rasakan? Wah, manfaat tuh sangat luar biasa ya Mbak. Pertama yang paling saya rasakan adalah saya bisa membantu kedua orang tua saya. Kemudian terhadap diri saya sendiri ya Mbak. Saya semakin percaya diri, kemudian akhirnya saya bisa menambah usaha ini menjadi semakin luas. Saya bisa membuka rental motor bahkan sekarang. Oke. Itu benar-benar hasil jerih payah dari usaha laundry ini. Nah kita pengen tahu dong Mas, harapan apa sih yang Mas punya untuk kedepannya? Saya punya harapan bahwa saya akan terus membantu orang lain.
Dalam artian saya akan terus menciptakan lapangan pekerjaan. Berawal dari usaha kecil ini saya bisa menciptakan usaha-usaha lainnya, usaha-usaha yang lebih bermanfaat dan bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang luas bagi orang. Punya harapan nggak untuk dapat bantuan lagi nih dari Kemenaker? Wah, saya sih sangat berharap ya Mbak, karena bagi saya itu sangat berguna sih bagi orang-orang seperti kita. Luar biasa kan, memang Kemenaker memberikan banyak sekali peluang ya untuk anak-anak muda dalam program TKM-nya. Kalau gitu Mas, boleh nggak saya lihat proses laundry-nya nih? Boleh banget. Ini mesin pengering yang memang biasa kita gunakan untuk mengeringkan baju. Keberhasilan wirausaha ini membuahkan hasil, yaitu terbukanya kesempatan kerja yang lebih luas. Saya bekerja di Ini Laundry sudah kurang lebih 1 tahun. Saya bekerja di sini nyaman, senang, bahagia, dan gajinya lumayan menarik. Ini Laundry dapat bantuan dari Kementerian Tenaga Kerja. Saya berharap Kementerian Tenaga Kerja dapat memberikan bantuan-bantuan kepada orang lain agar orang lain bisa berkesempatan mendapat pekerjaan seperti saya. Pembekalan, pemberian sarana usaha, termasuk fasilitas telah diberikan. Dan terbukti hasil dari program TKM ini mampu memberi kesempatan kerja yang lebih luas. Ini Laundry salah satu usaha yang mendapatkan bantuan dari Kementerian Tenaga Kerjaan sehingga saya bisa bekerja di sini. Terima kasih kepada Kementerian Tenaga Kerjaan. Langkah lain yang ditempuh oleh Kementerian Ketenagakerjaan adalah meluncurkan program padat karya infrastruktur. Program ini bertujuan untuk membuka lapangan kerja bagi masyarakat, terutama yang mengalami kehilangan penghasilan atau pekerjaan tetap. Selain itu, masyarakat Dusun Kedung Jati, Desa Selo Pamioro, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul ini juga merasakan manfaat yang lebih besar lagi dengan program padat karya infrastruktur untuk pembangunan pelebaran jalan dan pembuatan talut penahan jalan penghubung 2 dusun ini. Halo rekan-rekan, kali ini saya sudah berada di suatu tempat penerima bantuan dari Kementerian Ketenagakerjaan dalam program padat karya infrastruktur yaitu Desa Selo Pamioro. Dan di sebelah saya sudah ada Bapak Paidi selaku Ketua Kelompok Masyarakat di desa ini. Bapak apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah baik. Pak, boleh dong ceritakan ke saya program apa sih yang Bapak dapat dari pemerintah yaitu Kementerian Ketenagakerjaan? Jadi untuk tahun 2017 kami kelompok masyarakat Desa Selo Pamioro mendapatkan bantuan program dari Kementerian Tenaga Kerja berupa bangunan bangket, di mana sebelum ada program ini jalan ini merupakan jalan setapak yang menghubungkan dari Dusun Jetis dan Dusun Kedung Jati. Oke Pak Paidi, berarti untuk bantuan pembuatan jalan ini gunanya juga untuk menghubungkan antara 2 dusun ya Pak? Iya, Panjangnya betul. sendiri kira-kira berapa nih Pak? Untuk panjang sekitar 260 Mbak Ayah. Kemudian rata-rata ketinggian untuk talutnya 3 meter, sedangkan rabat beton yang dengan program Kementerian Tenaga Kerja yang tahun 2018 itu selebar 3 meter dengan ketebalan 12 cm. Kira-kira apa aja nih Pak manfaat yang Bapak dan juga masyarakat dapat ketika jalan ini dibangun? Ya, alhamdulillah untuk manfaatnya sangat luar biasa Mbak ya. Karena yang dulunya jalan ini mati, ekonomi masyarakat tidak bisa bergerak. Alhamdulillah dengan program ini ekonomi lokal bisa bergerak. Kemudian anak-anak kami, anak-anak warga yang sekolah juga transportasinya lancar. Kalau saya lihat di sini ada sungai ya Pak ya, katanya di sini ada pariwisata juga Pak. Betul Mbak Ayah. Manfaatnya juga mendatangkan banyak wisatawan nggak Pak? Betul Mbak Ayah. Jadi untuk musim kemarau di sepanjang sungai ini, alhamdulillah wisatawan terutama hari Minggu itu sampai 3.000 orang Mbak Ayah. Sedangkan keberadaan dari wisatawan ini tentu saja sangat membantu ekonomi masyarakat lokal. Banjir bandang 2018 di akhir tahun itu ada yang membuat abrasi
di bangunan kami Mbak Aisyah. Sehingga harapan kami pemerintah dapat menjembatani, menyambung kembali, membenahi yang rusak sehingga kelancaran transportasi di dusun ini lancar kembali Mbak Aya. Amin. Mudah-mudahan nanti harapannya dapat tercapai Amin. ya Pak ya. Terima kasih Mbak Aya. Kalau gitu kita bisa lihat. Boleh Mbak Aya, mari. Satu program dengan beragam manfaat ini sangat disyukuri oleh warga desa yang kini sangat menikmati hasilnya. Sebelumnya dibangun jalan ini memang agak sulit Pak untuk mencari nafkah, untuk berjalan, jalan aja susah untuk jalan kaki. Sesudahnya dibangun, sekarang ada jalan untuk akses pertanian, jalan untuk mencari nafkah, untuk kebutuhan hidup sangat mudah Pak. Sangat-sangat berterima kasih atas kebaikan jalan karena mendukung aktivitas yang sangat baik bagi warga RT 04. Sinergi yang terjalin antara Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Dinas Tenaga Kerja Bantul, dan pemerintah desa telah memberikan hasil yang menggembirakan bagi warga desa maupun kelompok pemuda yang menganggur, sehingga dapat membentuk usaha baru yang hasilnya sangat menggembirakan. Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia telah selalu setiap tahun mengalokasikan kegiatan untuk kegiatan di Direktorat Perluasan Kesempatan Kerja. Di antaranya untuk kegiatan padat karya, tenaga kerja mandiri, terapan teknologi tepat guna, kemudian pemberdayaan lansia dan juga penyandang disabilitas. Untuk tahun 2017 kita mendapat alokasi kegiatan padat karya infrastruktur sebanyak 3 paket. Untuk kegiatan yang ada di Kedung Jati, Selo Pamioro, Kecamatan Imogiri, di awal mula berasal dari proposal yang diajukan oleh masyarakat karena akses jalan masih tertutup di desa. Sehingga untuk melakukan aktivitas itu harus berputar jauh dari yang sekarang sudah terbangun. Sehingga Kementerian Ketenagakerjaan berdasarkan proposal yang dari Kabupaten Bantul mensetujui dan mengalokasikan kegiatan tersebut untuk kegiatan pembedahan jalan. Dan alhamdulillah berkat swadaya masyarakat juga yang luar biasa, jalan semula setapak hanya lebar 1 meter, sekarang sudah bisa dilalui oleh mobil. Sehingga akses warga di Kedung Jati, terutama di Desa Selo Pamioro menuju ke Desa Sriharjo, khususnya di Desa Jedes, transportasinya sudah lancar. Di samping untuk memperlancar akses transportasi, memang tujuan kegiatan padat karya adalah untuk memberikan pekerjaan bagi masyarakat penganggur, setengah penganggur, dan warga miskin di sekitar lokasi kegiatan. Upaya untuk meminimalisir jumlah pengangguran terus ditempuh oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Upaya itu dilakukan dengan memberdayakan warga masyarakat yang belum bekerja untuk dijadikan tenaga kerja mandiri atau TKM, terutama untuk usia produktif. Kepada calon tenaga kerja ini, terlebih dahulu dididik atau dilatih agar memiliki keterampilan. Setelah mengikuti pelatihan, baru diberikan bantuan berupa alat praktik untuk mendukung usahanya. Hai rekan akar, kali ini saya sedang bersama dengan ketua kelompok yang menerima bantuan dari Kementerian Ketenagakerjaan, yaitu Tenaga Kerja Mandiri atau TKM. Nah, kali ini kelompok kerjanya adalah Sablon Digital dan saya sudah bersama dengan Mas Yanto. Halo Mas. Halo Mbak. Baik ya Mas ya kabarnya? Alhamdulillah baik untuk hari ini. Mas, saya pengen tahu dong program apa aja sih yang Mas dapat dari Kementerian Ketenagakerjaan dan ini sudah dimulai dari tahun berapa? Kita kalau untuk usahanya mulai dari tahun 2018. Cuman untuk bantuannya kemarin itu kita dapatnya tahun 2019. Nah, kebetulan untuk kegiatannya di awal itu kita kan dapat bantuannya itu pelatihan sama alat. Jadi di awal kita selama 5 hari dibekali dengan pelatihan manajemen, manajerial, bagaimana mengelola sebuah usaha. Terus setelah itu dilanjutkan dengan praktek
bagaimana kita kemudian memproduksi sebuah kaos untuk kemudian diperjualbelikan di Jogja maupun di luar Jogja gitu. Usaha sablon ini kalau dirintisnya dari tahun 2018, cuman kan kita ngambilnya ada orderan, kita tampung, kita lempar, nah bukan kemudian dicetak sendiri seperti yang hari ini terjadi. Oke, baik. Kalau tadi salah satu bantuannya adalah training yang dilakukan ya. Kemudian dalam bentuk fisik kira-kira bantuan apa sih Mas yang diberikan? Dalam bentuk fisik ada beberapa alat yang kemudian kita terima kemarin itu ada beberapa PC, ada 3 unit PC, terus juga ada cutting plotter, ada head press untuk mencetak kaos, ada press pin, itu beberapa bantuan alat yang kita terima. Oke, nah selama beberapa tahun sudah berjalan di 1 tahun nih kira-kira ya. Manfaat apa aja sih Mas yang didapat? Paling tidak dengan adanya alat yang kita miliki yang diberikan oleh pemerintah, oleh Kementerian Ketenagakerjaan, kita masih bisa berkreasi, kita masih bisa menghasilkan barang, kita masih bisa memperjualbelikan dan hasilnya ya untuk kebutuhan sehari-hari lah kira-kira Mbak. Baik, luar biasa. Nah, kelompok Sablon Digital Muda Berkarya, ada nggak harapan ke depan ini? Untuk kedepannya, sablon digital ini sejauh ini kan kita masih mengambil barang, terus kita sablon, kita jual. Harapan kedepannya yang kita impikan sebenarnya adalah kira-kira mungkin bantuan dari kementerian, semisal alat jahit dan semacamnya. Paling tidak kan itu untuk mempres cost produksi kita. Cuma saya penasaran banget nih dengan desain-desain yang dimiliki oleh kelompok Muda Berkarya ini. Boleh kita lihat yuk desainnya ya? Oke. Hasil yang menggembirakan lagi-lagi saya lihat dengan mata kepala sendiri dengan tumbuhnya usaha-usaha mandiri berkat bantuan program TKM ini. Kreativitas para pekerja usia produktif ini tersalurkan pada bidangnya. Apalagi usaha ini tumbuh dan berkembang di kota Yogyakarta yang memang terkenal melahirkan anak-anak muda kreatif. Terima kasih sebelumnya kepada Kementerian Ketenagakerjaan yang telah memberikan kami alat berupa cutting plotter, kemudian berupa ada alat press yang dimana di sini kami pergunakan untuk usaha. Setelah kita mendapatkan alat bantuan, kita diberikan pelatihan oleh Kemenaker selama 5 hari. Bagaimana pelatihan di situ kita diajarkan bagaimana kemudian cara mengoperasikan alat, kemudian bagaimana manajemen marketing, kemudian bagaimana kemudian kita bisa memilih bahan-bahan yang bagus untuk kita produksi kaos seperti itu. Manfaat yang telah kita terima dari setelah adanya bantuan ini adalah bagaimana kemudian kita bisa menambah jejaring antar pengusaha sablon. Kemudian kita juga mendapat tambahan bagaimana kita bisa untuk jajan, untuk bisa nambah biaya pembayaran untuk hal-hal lain yang kemudian bisa kita manfaatkan. Sekali lagi terima kasih kepada Kemenaker yang telah memberikan alat bantuan. Oh, itu udah jadi ya Mas? Iya Mbak, ini spesial buat Mbak Aya. Produk dari kita dari The Indonesian View, semoga Mbak Aya suka. Terima kasih, ini bagus banget. Tuh, Kemenaker bagus banget ya. Wow, senang sekali saya mendapatkan kenang-kenangan ini. Semoga sukses terus ya bro. Dan saya pun bangga mengenakan kaos Travelogue ini. Perjalanan saya di Bantul kali ini sangat menyenangkan karena berjumpa dengan para wirausahawan yang tetap optimis menjalankan bisnisnya dengan bantuan dari Kementerian Ketenagakerjaan. Sekian perjalanan saya di Bantul, sampai jumpa. Geliat ekonomi mulai tampak dengan munculnya wirausaha-wirausaha baru di Bantul, sehingga kesempatan kerja juga semakin terbuka. Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia bertekad menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan di seluruh pelosok negeri. Dan kita semua tentu akan bergandengan tangan mendukungnya. 30 menit sudah saya menemani Anda rekan Naker. Semoga tayangan tadi bisa menjadi inspirasi bagi kita semua dan tenaga kerja di seluruh Indonesia makin sejahtera. Saya Widi Dwinanda, pamit undur diri, sampai jumpa.